Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Nuridayat dengan NPM 240621250002 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan resume ulumul Quran dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Langsung saja pada pertemuan pertama, yaitu pengertian objek kajian dan ruang lingkup. Ulumul Quran adalah sekumpulan ilmu yang secara sistematis membahas segala yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari bagaimana wahyu diturunkan, bagaimana cara membaca qiraat, bagaimana memahami makna ayat, hingga bagaimana menafsirkan secara dengan benar. Jadi, ulumul Quran bukan satu ilmu saja, tetapi gabungan banyak cabang ilmu yang membantu manusia memahami Al-Quran secara utuh. Dalil Al-Qurannya, Quran Surat Asad ayat 29, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Yang selanjutnya yaitu dalil dalam hadis. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 5027 dari Utsman bin Affan, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang selanjutnya yaitu pertemuan kedua tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Pengertiannya yaitu kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum utama dan tertinggi dalam Islam yang menjadi dasar dalam menentukan halal dan haram, mengatur kehidupan manusia, menjadi pedoman akidah, ibadah, dan akhlak. Semua hukum Islam harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran, baru kemudian ke hadis. Dalil Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul, Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Dalil hadisnya dari Imam Malik yang berbunyi taraktum fikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi. Yang artinya, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara.
Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya, hadis. Yang selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, urgensi ulumul Quran dalam memahami Al-Quran. Urgensi ulumul Quran adalah tingkat kebutuhan yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan dalam memahami Al-Quran. Karena tanpa ilmu ini, makna ayat bisa disalahartikan, konteks ayat tidak dipahami, dan hukum bisa keliru diterapkan. Dalil Qur'annya surat Muhammad ayat 24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfalaluha, yang artinya, tidakkah mereka merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Dalil hadisnya yang berbunyi wa man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatawabba maq'adahu minan nar, yang artinya barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan logikanya, pendapat semata ataupun tanpa ilmu, maka silakan ia mengambil tempat duduk di neraka. Dan selanjutnya yaitu pertemuan keempat tentang proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran adalah cara dan tahapan diturunkannya wahyu oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang tidak sekaligus tetapi bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Dalil Al-Quran surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Shallallahul Alaihi, yang artinya Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Dalil hadisnya hadis riwayat Ibnu Abbas, Al-Hakim, dan Anas yang berbunyi Al-Quran diturunkan sekaligus ke dunia Baitul Ijah pada malam Qadar. Kemudian setelah itu ia diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW bagian demi bagian selama kurang lebih 23 tahun. Yang selanjutnya yaitu pertemuan kelima tentang sejarah pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran. Pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran adalah proses menghimpun, menulis, dan menyusun ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf yang rapi dan terjaga keasliannya, yang dilakukan masa Nabi penulisan dan hafalan, masa Abu Bakar pengumpulan, dan masa Utsman standarisasi mushaf. Dalil Al-Qur'annya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Hadisnya hadis riwayat Imam Bukhari mengenai pengumpulan Al-Quran kodifikasi tercantum dalam Sahih Bukhari nomor 4986 sampai 4987 dan lainnya, mengisahkan inisiatif Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq setelah perang Yamana karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat dari pelepah kurma, batu putih, dan hafalan sahabat.
Yang selanjutnya yaitu pertemuan ke-6 tentang pembagian ayat atau surat menjadi Makkiyah dan Madaniyah, sangat penting untuk memahami konteks turunnya wahyu. Makkiyah dan Madaniyah adalah pembagian ayat atau surat Al-Quran berdasarkan waktu dan turunnya wahyu. Makkiyah sebelum hijrah dan Madaniyah setelah hijrah. Pembagian ini membantu memahami isi ayat, tujuan ayat, kondisi saat ayat diturunkan. Dalil Al-Quran sebelum hijrah, Quran surat Al-Qiyamah tentang hari kiamat dan kebangkitan. Yang kedua yaitu Al-Ghasyiyah tentang gambaran surga dan neraka. Yang ketiga yaitu Quran surat Al-Qari'ah tentang dahsyatnya hari kiamat. Yang terakhir yaitu Al-A'raf tentang kisah para nabi, lebih spesifiknya ayatnya. Ayat 59 sampai 64 kisah Nabi Nuh. Ayat 65 sampai 72 kisah Nabi Hud. Ayat 73 sampai 79 kisah Nabi Soleh. Ayat 80 sampai 84 kisah Nabi Lut. Ayat 85 sampai 93 kisah Nabi Syuaib. Ayat Madaniyah sebelum hijrah. Quran surat Al-Baqarah ayat 190 tentang izin berperang. Yang kedua yaitu Al-Baqarah ayat 43 tentang perintah sholat. Yang selanjutnya Al-Baqarah ayat 83 tentang kewajiban puasa. Selanjutnya Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan sesama muslim. Al-Maidah tolong menolong dalam kebaikan. Al-Baqarah ayat 8 tentang ciri orang munafik. Yang terakhir yaitu Quran surat Al-Imran ayat 64 tentang ajakan kepada ahli kitab untuk tauhid. Ayat setelah hijrah dituju ke orang Mekah. Quran surat At-Taubah ayat 40 tentang peristiwa hijrah dan pertolongan Allah. Yang kedua yaitu Al-Baqarah ayat 21 tentang perintah menyembah Allah untuk seluruh manusia. Riwayat Abdullah bin Mas'ud. Setiap surat yang di dalamnya terdapat seruan wahai manusia, ya ayyuhannas, maka itu adalah Makkiyah, dan setiap surat yang di dalamnya terdapat seruan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhazina amanu, maka itulah Madaniyah. Yang terakhir yaitu materi ketujuh yaitu tentang aspek kebahasaan Al-Quran, lafadz, makna, dan balaghah. Aspek kebahasaan Al-Quran dari sisi lafadz dan makna mengkaji bagaimana pilihan kata, diksi, dan susunan kalimat menciptakan ke dalam pesan yang tidak bisa digantikan oleh kata lain. Berikut adalah poin-poin utama dalam aspek ini. Yang pertama yaitu ketepatan lafadz dan spesifikasi makna. Dalam Al-Quran tidak ada sinonim mutlak. Meskipun kata terlihat memiliki arti yang sama dalam terjemahan, keduanya memiliki nuansa makna yang berbeda secara esensial. Contohnya, manusia, kata insan, bashar, dan anna sering diterjemahkan sebagai manusia, namun penggunaannya berbeda. Bashar lebih merujuk pada sisi biologis, sedangkan insan pada sisi intelektual dan spiritual. Contoh ujian, kata iktabaro digunakan untuk menguji dalam konteks baik, sedangkan ibtala bisa bermakna cobaan baik maupun buruk. Yang kedua yaitu hubungan struktur lafadz dan makna. Terdapat kaidah kebahasaan Arab yang sangat akurat dalam Al-Quran. Ziyadah dan mabna ta'adulu ala ziyadah al-makna. Penambahan pada struktur kata menunjukkan penambahan pada makna. Perubahan sedikit saja pada bentuk kata wajh akan mengubah ke dalam atau jangkauan maknanya. Al-Quran sangat akurat dan menempatkan lafadz sesuai dengan konteks melatarinya.
Yang ketiga yaitu klasifikasi lafaz dalam memahami makna usul fikih. Para ulama membagi lafaz dari segi cakupan maknanya untuk menentukan hukum. Lafaz umum, kata yang mencakup segala sesuatu yang termasuk dalam pengertiannya tanpa batas. Contoh, kata setiap atau seluruh. Lafaz khas, khusus, kata yang menunjukkan arti tunggal atau tertentu. Selanjutnya itu mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan makna tanpa batasan, sedangkan muqayyad adalah lafaz yang memiliki batasan kata tertentu. Yang terakhir yaitu muzmal, lafaz yang maknanya masih samar atau belum jelas maksudnya sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang terakhir atau keempat, aspek balaghah, keindahan bahasa. Al-Quran menggabungkan kebenaran rasional dengan keindahan estetik, izaz bayani, kemukjizatan dalam struktur ayat dengan kalimat yang indah yang tidak dapat didatangi oleh pakar bahasa manapun. Uslub, gaya bahasa Al-Quran yang unik, sering menggunakan pengulangan takror untuk menguatkan makna tanpa membosankan. Dalil Al-Qurannya, Quran Surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi An Umar bin Khattabi yaqulu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati akhrufin fa'aqra'u ma tayassara minhu. Yang artinya dari Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf, 7 dialek atau ragam, maka bacalah yang mudah darinya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.